Kristen itu agama yang tidak punya pondasi. Mereka menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Yahweh, pondasi nggak ada. Menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Bapak, pondasi nggak ada. Menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Yehova, tak ada pondasinya, nggak ada sama sekali. Apalagi menyebut kata Allah, pondasi sama sekali nonsen. Agama Kristen agama yang tidak punya jati diri selain mencomot Tuhannya Yahudi, mencomot Tuhannya umat Islam. Kenapa? Karena salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Waktumu habis. Kau jangan banyak bacot. Jangan banyak bacot kau semua. Kau punya Tuhan nggak ada kok. Mau bicara Tuhan kau sih. Kau punya Allah nggak ada Allah kau. Ya, kamu Tuhanmu ada. Diam kau nggak punya Allah. Kau nggak punya Allah. Kau nggak bisa buktikan kau punya Allah. Kau diam. Kau nggak punya Allah. Allahmu itu di gua-gua sana. Sebelum Tuhanmu begitu kamu sebentar di gua. Kau punya Tuhan di gua sana. Diam dulu kau. Tuhanmu keluar dari gua. Diam dulu. Diam dulu. Diam dulu. Kau keluar jadi Tuhan. Diam dulu. Kau punya gua itu. Kau punya gua. Diam kau. Tuhanmu mayat. Kau punya dia. Kau buat gua. Ini Allah di gua ini. Diam aja kau. Keledai liar. Kau keledai liar. Diam kau keledai liar. Jangan panas dulu. Diam kau keledai liar. Nanti kita lihat cuma akan melarikan diri secara akan balik kanan dia secara hormat ya. Silakan kau cuma kau akan balik kanan, kau akan balik kanan secara hormat. Tenang kau akan kita lihat dia balik kanan teman-teman. Kita lihat dia balik kanan teman-teman. Kau diam semua. Kau Allah itu, makanya kau lihat kau nggak ada Allahmu kau, makanya kau bicara begitu. Kau punya Allah kan nggak ada semua. Ya, makanya kau bicara begitu semua. Kau nggak punya Allah semua. Kau nggak punya Allah semua. Allah saya berkuasa semua. Dewamu yang mana? Allah jadi semua tidak punya literasi secara ilmu. Kau nggak punya Allah Suma. Kau nggak punya Allah. Allahmu di gua Suma. Dewamu yang mana? Tenang Suma. Kau punya Allah nggak ada Suma. Kau nggak punya Allah Suma. Kau nggak punya. Kau diam sudah Suma. Kau nggak punya Allah Suma. Kau nggak punya Tuhan Suma. Tuhanmu nggak ada Suma. Tuhanmu nggak ada. Nggak ada Tuhanmu. Suma Tuhanmu nggak ada. Kau jangan bicara. Kalau nggak punya Tuhan kau diam. Kau nggak punya Tuhan kau diam. Suma kau nggak punya Tuhan. Kau diam. Ini waktunya. Ini waktunya di Indonesia. Suma ini penyesat betul Suma ini. Ya, lihatlah cara-cara iblis bekerja teman-teman ya. Ngerocos saja. Takut dia, teman-teman. Takut dia. Apa buktinya orang Silakan menggunakan kata silakan. Dari mana Theos menjadi kata nggak punya Tuhan. Diam kau. Diam kau. Kau diam semua, kau diam ya. Begitu anak manis gitu diam, anak manis. Allah di dalam kajian linguistik ya, ini sudah teruji di kampus atau universitas bahwa kata Allah itu juga kutipan atau serapan, itu bukan bahasa. Bukunya kalau teman-teman Islam yang pendengar mau tahu itu foreign words in the Quran. Jadi bahasa-bahasa asli Quran itu miliknya, termasuk Suma karena nggak pernah belajar itu ya. Kata Usais, kata Abril, kata Isa itu juga bukan bahasa Arab ya. Kemudian Al-Quran terbangun pondasinya dari mana? Dari
kitab Matius ya, kitab Matius, kitab Thomas ya, kitab Jacob Osef, Midras. Nah itu kitab-kitab dongeng atau kitab mitologi abad keempat. Jadi Quran kita bisa buktikan bahwa Quran mengutip dari kitab-kitab dongeng ya. Kita kalau perlu buka ya, nanti kita cari room-roomnya bangsa, kita akan membuka mana seperti saya closing itu dikutip dari kitab Thomas ya, nanti kita bisa baik ya. Wahyu Dewa kita lihat secara linguistik, kita akan lihat dia akan balik kanan secara terarah dan terhormat. Silakan kita lihat dia tidak bisa lagi, dia akan balik kanan ya. Kita antar dia secara kenegaraan ya. Kita antar dia akan segera kembali ya. Manusia keledai liar ini kita harus usir mereka. Kita harus usir. Saya usir. Betul ya. Yang hanya berapa menit saya dikasih? Bisa. Kalau saya mendengar ya, silakan closing, tapi jangan menyimpulkan. Jangan menyimpulkan. Silakan. 2.800 sampai 3.000. Jadi teman-teman, nanti kata Allah itu sebangsa dan setanah air ya, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau ateis, mau Islam, lihatlah ini. Itu juga dua pendeta besar katanya. Kita bahas tentang kata Allah, dasarnya diambil itu dari mana di dalam agamanya, ternyata tak sanggup. Ini bom minta naik di komalnya supaya di sana juga ada koin. Coba kau sebut kita sudah menjelaskan dengan sangat rinci bahwa kata Allah itu hanya ada di dalam Al-Quran. Dalilnya innani Allah la ilaha illa akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Saya sudah cari kau berapa saya bulan. Minta dalilnya di mana di kitabnya orang Romawi, Yunani, kitab lengkap kitabnya. Ternyata menangis dia di sini tuh. Pasti dia. Kita minta kepada mereka mempertanggungjawabkan dewa ini. Saya kejar kau punya pernyataan. Supaya menjelaskan kepada orang Indonesia bahwa Kristen punya hak menggunakan kata Allah. Ternyata tak sanggup. Ya oke begini udah. Saya tantang kau. Sekarang saya nggak jadi ini pergi. Indonesia negara hukum. Suma. Indonesia negara hukum. Kau cari pengacara. Kau ajukan ke Republik Indonesia, ke Kementerian Agama, gugat orang Kristen seperti di Malaysia, supaya pakai data. Dari mana dasarnya Theos berubah menjadi Allah? Silakan. Kalau kau cuma naik cuap-cuap, kau diam. Ya diam dulu. Kau cuma naik cuap-cuap kau jangan bikin malu. Kau buktikan kepada orang Indonesia. Dengarkan saya. Kau buktikan untuk orang Indonesia. Apa haknya Theos berubah menjadi Allah? Saya tunggu. Sekarang kau ngomong. Kau diam ya. Ngomong. Saya anak kecil betul ini. Saya naik ke atas ini, saya cari kau dengan kau punya pernyataan. Saya sudah ada di sini. Saya tantang pendeta. Diam dulu. Sekarang kau jawab. Kau ada istilah kau yang suku mana ini? Mengambil orang kata ada Allah istilah yang dari Theos menjadi Allah. Jawab. Tolong mute. Jawab. Saya naik ke atas ini, kau punya tantangan itu. Saya Suma Zulkifli Abbas menantang pendeta. Sekarang sabar dulu. Kau bukan orang Makassar kalau begitu. Ada istilahmu tidak ada. Kau orang setan kau. Saya bicara, jangan kau bicara. Dari mana kata Theos berubah menjadi Allah? Jawab. Saya ini jawab. Sombong sekali, mulutmu besar sekali. Jawab. Kau punya pernyataan. Kenapa kau lari? Jangan kau lari. Iya, makanya kita diskusi kau dengan dulu saya bicara. Kau jawab dulu. Dari mana Theos berubah menjadi Allah? Jawab. Takut dia pendeta. Takut dia. Kau diskusi tidak elegan. Dengar dulu saya bicara. Ya karena lawanku. Tergantung lawanku orang-orang kayak begini. Sabar. Kau cuma mulut besar. Dari mana dengar kata dulu. Theos berubah menjadi Allah? Jawab. Iya, saya bicara dulu. Dengar dulu. Aduh, kau dengar ya. Bom. Kau tidak ada ilmu. Kau saja cuma tidak ada sekolah. Kau itu pakai kata Allah. Kau pertanggungjawabkan kata Allah yang kau curi itu. Kau jawab aja dulu. Dari mana kata Theos berubah menjadi Allah? Jawab. Kau laki-laki, kau mulut dua sih. Dengar dulu.
lihat. Jangan kau ingat cara ya saya ngomong ya. Suma, Indonesia ini negara hukum. Kalau kau cuma keluar-keluar di sini, apa yang terjadi Suma? Orang ketawa kau. Sekarang saya izinkan kau kau punya ulama, kau punya keislaman semua, kau punya aturan organisasi, kau bikin surat secara hukum menuntut orang Kristen di KBBI, untuk lagi di Kementerian Agama, lapor secara hukum bahwa Indonesia atau bahwa Kristen mencuri kata Allah, supaya nanti di sidang bisa dibuktikan seperti di Malaysia, ya itu bagus semua. Ya daripada kau tinggal ribut mau diskusi tinggal ala. Emangnya iman kamu yang tidak punya malu. Tinggal kau terangkan ke kita secara dengar dulu, secara saya masih habis itu kau ngomong, saya kasih kau ngomong. Itu sama halnya kau mencuri dan kau minta perlindungan. Paham kau? Dua arah. Kau mencuri dan kau minta perlindungan. Paham Indonesia ini negara hukum. Kau tidak sadar itu. Kau saja tidak mengerti saja. Sabar dulu Suma. Saya cari kau di sini karena kau nantang pendeta-pendeta bilang tanpa laptop, tanpa handphone, kau pergi, ini kan negara hukum, tanpa Al-Quran, tanpa Alkitab. Sekarang kau lawan saya, kita diskusi, orang semua lihat. Kau lawan saya, kau dengar, kau panggil temanmu Islam satu, kasih naik ke pendeta, supaya kau bicara Al-Quran, kau tutup mata dan saya, kita maskermu jangan ditutup mulut, maskermu di mata. Kau lawan saya, Abdul, kau jangan bikin malu budaya kita orang dari Sulawesi, sopan santunmu tidak ada. Kita orang dari Sulawesi, orang tua bicara kita dengar. Kau dari tadi apabila didasari dengan penjelasan Bible. Kata Theos berubah jadi Allah itu apa? Kenapa bisa? Jawab. Apa? Nggak enak perasaanmu? Kau minum tua lagi. Ambil tua balok minum cap tikus. Kalau saya jawab kau diam. Iya saya diam. Kalau dari saya mana jawab kata kau diam. Theos berubah menjadi Allah? Jawab. Maskermu itu bulutmu itu kasih naik di mata. Kau lawan saya sekarang. Orang mau nonton banyak ini. Katanya kau jago. Saya butuh jawabanmu, Gempung. Gempung, saya butuh jawaban. Dari mana karisma yang mengambil kata Theos berubah jadi Allah? Kau punya sombongmu itu. Aduh. Sudah tadi jelaskan. Sarapan. Serapan apa? Coba Theos serap masuk ke dalam bahasa Indonesia apa? Suma dengar dulu, saya lihat video kamu menantang pendeta-pendeta untuk tutup mata. Kau buktikan kata serapan, kata Theos serapannya jadi Allah. Sekolah Coba tidak Suma. Saya ngomong dulu kau diam. Aduh ini orang memang kau tidak punya dari mana istiadat kau Theos ini. Tuhannya orang Roma kau dengar ya? Berubah menjadi Allah. Tuhannya umat Islam. Aduh. Suma kalau kau dikatakan Suma, kalau kau tidak suka stres, kau sudah tahu setiap kau ketemu pasti ketemu Bang Suma pasti kau stres. Setiap kau ketemu Bang Suma pasti kau stres. Ngapain kau naik lagi? Stres karena kau kau jadi kuburmu sendiri. Kau gelo. Coba lihat. Dari mana kata Theos berubah menjadi Allah? Jawab. Aduh, orang nggak pernah sekolah ini. Aduh, mainan aja dulu Pak. Bahasa Indonesia itu mengambil serapan banyak. Contoh handuk itu serapan. Pak Wahyu di ngomong. Cuma balul. Theos serapannya kata Allah. Dari Theos ke bahasa Indonesia itu linguistik. Kamu belajar bahasa linguistik ya. Kamu kalau kuliah yang minta donasi, nanti itu namanya bahasa perubahan atau Tuhannya orang Yahudi mereka sebut dengan Yotepape itu adalah nama, bukan gelar. Dalam bahasa Indonesia iya, sekolah dulu nanti kamu belajar tata bahasa, gaya bahasa atau belajar linguistik nanti. Dalam bahasa Yunani bukan gelar. Kamu belajar dulu nanti perubahan makna, perubahan kata. Yotepape terus itu bahasa-bahasa serapan itu tidak pernah berubah menjadi gelar. Dalam bahasa Septuaginta Yotepape disebut apa? Nanti Cebo dulu ya, Cebo sudah mencret Cebo ya kan. Kami mengenai bahasa-bahasa jadi kami nggak bingung. Pendeta yang naik lagi yang siapa di Indonesia? Bambang Nursono katanya. Itu kami nggak bingung karena kami tahu gitu loh Suma. Naikkan Bambang Nursono. Kalau yang kayak gini cuma Nur Alim sih yang benar modal minta Nur Alim yang benar gitu siapa sih? Iya. Cari lah, kamu di mana ya, di Makassar kan ada Universitas Uluhudin ya Kak host. Ganti tolong jamaahnya Suma di sekolahkan ya di kuliah.
Yesus saya belajar tentang linguistik Allah versus dewa baru Kristen top. Selama Kristen masih menipu menggunakan kata Allah, tolong dibiayai ya jangan 19.000 lah ya. Nih. Selama Kristen menggunakan kata Allah, selama itu juga Kristen hanya sampah bagi agama Islam. Karena Kristen tidak memiliki jati diri, Kristen tidak punya identitas. Kamu ditertawakan oleh pendeta Yakob Sulistyo. Pendeta Yakob Sulistyo menertawakan kalian karena kalian menggunakan nama Tuhannya umat Islam. Kenapa kalian tidak menggunakan nama Tuhannya Yunani? Nama Tuhannya Romawi. Kenapa bisa bicara satu-satu, Kak? Terus sekolah dulu biar pintar dia, Pak ya. Kenapa? Ayo. Oke. Kenapa? Suma, kau selalu bilang Kristen, dari tadi saya dengar Kristen itu agama penjajah. Kau tidak sekolah baik-baik, Kak? Buktinya dari kitabnya saja merampas istilah-istilah Al-Quran. Yang namanya penjaga itu kalau merampas. begitu Indonesia merampas kata handuk tuh dari mana? Sampo dari mana? Oto dari mana? Handuk Kios itu bukan dari mana? bahasa kitab. Emang makanya kau sekolah baik-baik, Suma. Kau ngomong dari tadi saya sebut sebagai agama penjaga karena penjaga itu tujuannya merampas milik orang. Kau bodoh sekali, Suma. Kau nggak pernah sekolah. Saya ngomong dulu. Aduh, ini orang kau rampas istilah Al-Quran masuk ke agamamu. Kenapa kau tidak gunakan istilah Yunani saja? Kenapa? Kelihatannya teman-teman ya, inilah kualitas kalian punya Suma. Kelihatannya kalau di depan jemaat hebat. Oh, depan jemaat kita adalah anak-anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Di depan saya. Dari mana kata Theos jadi Allah? Suma, kau masih diberikan kesempatan sama Tuhan Yesus. Dari mana kata Theos menjadi Allah? Jawab. Kau kasih kesempatan. Suma, mulut saya ini gak pernah mengutuk ya. Mulut saya selalu berkata benar-benar, Suma. Saya kasih tahu, Suma. Kau bilang kau tidak mengutuk. Siapa yang mati terkutuk di tiang salib? Kau terakhir hari ini kau bicara Yesus dengan saya, jangan sampai kau terakhir. Betul, saya kasih tahu. Banyak cerita. Suma, kau dengar baik-baik. Apa? Kau mengancam saya lagi? Saya buat kau, Suma. Kau pikir hari ini saya buat dalam nama Yesus. Suma, nubuat kau setan. hari ini Suma kau bertobat dalam nama Yesus. Ke depan kau akan menjadi batu tawas. Saya percaya Tuhan supaya kamu itu menghilangkan bau keteknya orang-orang yang ada di sampingmu, kiri kananmu. Oh Tuhan, biarkanlah bulu keteknya bom-bom ini memanjang sampai 3 meter. Jangan kau biarkan dia menipu jemaat-jemaatnya dengan mengatasnamakan istilah-istilah Islam. Padahal ajaran yang diajarkan adalah ajaran dewa-dewa dari Romawi. Haluluda. Aku bernubuat kepada Yesus. Saya percaya wahai bom-bom, sadarlah bom-bom, agamamu itu tidak benar. Tuhanmu hasil rampasan dari Al-Quran. Sebutan kitabmu itu berasal dari Al-Quran. Istilah-istilah agama dalam kitabmu semuanya berasal dari Al-Quran. Kami menyayangimu semua. Kami menyayangimu semua. Kami tidak benci kau semua. Kau menghina Tuhan, terserah. Kau menghina nubuatan Tuhan Yesus jadi nyata hari ini. Dalam Matius 5 ayat 10 sampai 12. Dari mana saya kasih tahu semua. Kau nggak bisa dijak diskusi. Kami menyayangimu untuk semua. Dari tadi saya kasih kesempatan buat kau untuk diskusi. Tapi kau hanya ngerocos. Tuhannya orang Yahudi saja. Kau bertobat semua. El Olam, El Shaddai. Ingat semua, jangan kau bermain dengan Tuhan Yesus. Nama Yesus dahsyat semua. Haleluya. Semua diganti menjadi Theos. Kenapa giliran masuk ke Indonesia? Theos justru berubah menjadi Allah. Bagaimana kita berdiskusi dalam Haleluya. Seorang bom-bom, seorang wahyu dewa, seorang pendeta Yeremia, jidat tebal, tidak mampu memberikan ilmu kepada jemaatnya. Kata Theos berubah jadi kata Allah. Alasannya adalah bla bla bla. Tidak bisa dibuktikan. Lihatlah saudara-saudara Kristen Indonesia. Ini tokoh-tokoh agama kalian di depan Bang Suma tidak sanggup dia kutik apa-apa. Materinya sangat ringan. Kenapa kata Theos dari Yunani berubah menjadi kata Allah? Apa jawaban mereka? Oke. Saya datang di sini
ajak kau diskusi, kau buka maskermu, kasih naik di mata, baru kita dua diskusi. Karena kau punya mulut bahasa itu, saya menantang pendeta-pendeta tanpa laptop, tanpa handphone. Pakai data. Saya tunjukkan kau data. Tanpa handphone, tanpa laptop, tanpa buku. Dari mana Kristen mengambil sudah kata Allah? lebih bagus. Sudah, nanti kita lari ke situ. Nanti gampang. Dari mana? Kau dengan nanti gampang. Hari ini kita diskusi pagi sampai malam. Kau siap sampai malam? Jangan kau kemana-mana. Saya sudah berbagi. Iya, mau diskusi. Bagaimana saya mau bicara kalau kau dua pembohong di atas dengan jangan kasih kuat-kuat suara. Jangan kasih kuat-kuat suara. Dengan mengatakan saya ini ajak kamu ngomong bahwa Kristen berhak begini. Allah. Mana? Kalau kita mau berbahasa, kita harus mengingat bahasa Indonesia. Karena di Indonesia ini bahasa cuma bukan Allah saja. Bahasa Indonesia itu macam-macam. Makanya ada serapan, contoh handuk, itu serapan dari mana? Garpu, serapan dari mana? Kio, serapan dari mana? Iyo, kata Allah, teos. Iya. Dari mana Allah, teos itu? Allah itu bukan dari bahasa Arab. Allah itu bukan bahasa Arab. Kita dua tanya dulu baru kita itu. Coba kasih data. Ayo. Allah itu Tuhannya umat Islam. Kemarin kau bilang Injil juga. Kau bilang Injil juga dari Arab toh. Sekarang saya tanya samamu, Theos itu sudah semua dalam bahasa kita diskusi Indonesia baik-baik. apa? Sudah diskusi baik-baik, jangan ribut. Ini diskusi baik-baik. Oke, saya ikuti mau diskusi baik-baik. Coba Pak Bombong jelaskan kepada jemaat yang ada sekarang ini. Kita bikin tema dulu dua arah. Iya, diskusi dua arah. Indonesia, silakan. Saya tunggu. Diskusi dua arah ya. Kalau kau mau diskusi hanya kata Allah, berarti kita buka bahasa Indonesia semua ya. Kata Allah. Sekarang kau jelaskan sama saya ya. Kita dua diskusi sesuai dengan kau punya pernyataan itu. Saya Zulkifli Abbas menantang pendeta-pendeta tanpa handphone, tanpa laptop, tanpa Al-Quran, tanpa kitab. Sekarang saya izinkan kau panggil orang Islam satu, temani kau. Sabar dulu. Dari mana kata sabar dulu. Takut dia teman-teman. Dia jilat, dia punya ludah, dia subuang di tainya. Baru dia jilat. Tangan saya loh. Iya, nanti. Itu kan cuma pendek, sabar. Penakut dia. Pendeta pastor se-Indonesia menggunakan sudah buang. Iya. Saya kan sudah bilang, Indonesia ini kan negara hukum. Sebenarnya. Wahai pendeta-pendeta seluruh Indonesia, sabar. ada tidak di antara kalian yang bisa menjelaskan ke saya dari mana Kristen mengambil kata Allah yang berasal dari bahasa Yunani sembahan mereka Theos? Iya, nanti kita diskusi. Sabar Suma. Indonesia ini kan negara hukum. Kan saya sudah bilang, kau lapor secara hukum, bawa secara administrasi. Tuyul, apa hubungan? Kau kan bilang orang Kristen, kau sudah membawa orang Kristen, berarti seluruh Kristen di Indonesia. Theos, kau jangan pribadi Suma. Dengan sebutan sabar Suma. Saya tidak berbicara mengenai legalitas. Saya berbicara mengenai skala ilmu. Dari mana Kristen menggunakan kata nanti Allah yang ilmu tadinya itu Theos? kau buktikan di pengadilan. Nanti secara ilmu kau buktikan di pengadilan. Kalau di sini ada fungsimu apa? Kalau apabila sudah sah, itu dimeteraikan dengan hukum. Kau ini kan gak sekolah. Ngomongmu cuma keluarga bebek. Inilah kalau kau otakmu gak ada. Kita diskusi tentang iman saja. Karena kau bilang orang Kristen masuk neraka. Kau menghina Paulus. Aduh, Suma. Orang ketawa loh, pengecut loh. Mana jawabanmu? Saya tantang seluruh pendeta Indonesia menjelaskan dari mana kata Allah diambil oleh gereja. Dari mana? Kita mau jelaskan bagaimana Suma. Kau dari tadi cuma mulut bafeto saja. Di dalam Tuhanmu, di dalam sembahanmu, dalam bahasa Yunani disebut Theos. Oi, sabar. Saya sama kau. Ke Indonesia berubah menjadi Allah. Jawab. Setan. Sabar. Dengar itu Suma ya. Halu luda.
Yuda diludahi sama Yahudi. Kamu emosi sih kan? Perjanjian lama curi kitab Tuhannya orang Yahudi. Kita berbicara sama orang yang tidak punya pendidikan susah, Pak. Kristen ini Tuhannya yang mana? Ya, dia nggak ngerti. Dewa. Intinya gini, kita bisa menjelaskan tentang linguistik. Perjanjian lama curi Tuhannya Yahudi. Perjanjian baru curi Tuhannya umat Islam. Kamu bilang curi yang mana? Kau pertanggungjawabkan bahasamu dari tadi. Kita diskusi. Ayo. Kau tidak mau ajak saya diskusi. Perjanjian lama saja. Tuhannya Yahudi. Perjanjian baru Tuhannya umat Islam. Tuhannya orang Kristen yang mana? Saya tanya. Emangnya kau punya Allah sama dengan Tuhannya Yahudi? Dia ngerti ya. Emangnya kau punya Allah Akbar itu sama dengan saya tanya kau. Kita diskusi dua arah yuk. Kau bilang kau punya Allah sama dengan Yahweh. Saya tanya dulu. Tuhannya Yahudi perjanjian lama. Iya sama dengan Allah. Perjanjian baru Tuhannya umat Islam. Iya sama dengan Allah. Kristen yang mana? Karena itu cuma sama dengan Allah. Tidak membawa makna hostnya. Karena linguistiknya nggak ada, dia nggak pemahaman. Perjanjian lama Tuhannya Yahudi. Tolong Bapak Pendeta host tolong ngomong sama dia. Tuhannya umat Islam. Tolong bilang sama dia, kita bikin diskusi dua arah masalah tentang iman. Kalau dia mau kita bicara tentang, karena dia selalu bilang Paulus itu nabi palsu. Kita sekarang bikin Nabi Muhammad dengan Nabi Musa dengan Paulus. Pakai timer semua pakai timer. Bikin Nabi Muhammad versus Paulus saja. Ayo. Semua pakai timer dua arah. Nabi Muhammad versus Paulus dua arah. Boleh. Iya. Boleh. Tapi dengan catatan kau tunjukkan sejarah hidup Paulus dari dia bayi sampai dia kau juga tunjukkan sejarah Nabi Muhammad ya. Oke. Tidak bisa, takut dia. Teman-teman takut lawan Muhammad SAW. Kita buka Al-Quran dengan hadis. Temanya Nabi Muhammad dengan Paulus. Ayo. Laki-laki Laki-laki Sulawesi. Jangan ngomong Sulawesi. Takut dia teman-teman. Laki-laki Sulawesi semua. Ayo tunjukkan Sulawesimu. Laki-laki Sulawesimu. Tunjukkan Sulawesimu. Jangan malu-maluin semua. Kau bikin laki-laki Sulawesimu semua. Sebutkan. Suma, jangan malu-maluin laki-laki Sulawesi kau, Suma. Ayo, Suma. Kitab apa yang membahas pribadi Paulus? Kitab apa? Ya, Suma, kau tunjukkan dulu. Mau nggak kau pakai data, pakai ini, pakai timer ini. Ini pribadi Rasul. Enggak, Suma, enggak ada, Suma. Sekarang kau tunjukkan kitabnya Yahudi. Enggak ada, Suma. Kau keledai liar kau. Suma, keledai liar kau. Diam kau. Kau keledai liar kau. Diam kau keledai liar. Buang aja, host. Kau keledai liar. Sudah. Kau keledai liar. Ya, dibuang ke laut. Kita tambah dosa. Kita berdua buat dia. Buang aja. Dasar keledai liar kau. Buang sudah. Biar aja dia. Biar supaya umat Muslim lihat bahwa yang mereka biar kita jadikan dia mainan. Biar kita jadikan dia mainan ya. Tiga pembohong besar membahas kata Allah. Biarin kita jadikan dia mainan. Pembohong besar tidak membahas kata Allah. Kita jadikan dia mainan aja. Mereka mencuri. Dia berbadut di sini. Ya, dia jadi badut. Siapa tahu ada orang yang mualaf nanti kan dengan badut ini. Hanya sakti di depan jemaat gereja. Dia berbadut di depan jemaat. Dia berbadut di sini. Nabi Muhammad kan Allah. Kau bilang Nabi Muhammad kan Allah. Sudah. Nabi Muhammad bukan Paulus saja. Ayo kita diskusi. Ini si Pak Sandi juga disiarkan langsung tuh. Siapkan tema Nabi Muhammad versus Paulus. Pakai Al-Quran dan Alkitab. Ayo semua. Diperlukan di 102 orang tuh. Di Pak Sandi itu. Kau semua. Takut dia teman-teman. Aduh semua malu-malu semua.
biar dia banyak yang kok banyak koin kan dia mau nyari koin, kita biar kasih dia koin. Supaya dia jadi apologet koin kan, biarin aja dia pakai koin. Orang takut Nabi Muhammad versus Paulus. Bisa berdiskusi dia pakai Nabi Muhammad versus Paulus. Takut semua tidak berani saya. Tidak ada yang bisa lari-lari. Kau tutup mata, janjimu, kau mau berdiskusi. Tapi gak apa-apa Pak Bom karena dia naik ke room saya, banyak yang siaran langsung itu dapat juga pemirsa mereka. Biarinlah, kesianlah kita bagi-bagi pemirsa lah kan. Soalnya banyak yang dapat pemirsa itu banyak yang lagi siaran langsung tuh. Ibu, ya kesian lah mereka kan nggak punya pemirsa, ya kita biarin lah mereka dapat pemirsa. Ala ibu Marpati, ala bapak, ala anak, ala roh. Itu di gereja. Dia sudah kesurupan karena dia nggak punya Allah. Dia bingung Allahnya seperti apa. Dia nggak punya Allah. Kalau dia punya Allah, pasti dia ngomong aku punya Allah. Dia nggak punya Allah. Kan? Bohong besar ini Cuma ada Nabi Muhammad versus Paulus. Nabi Muhammad versus Paulus yuk. Oke. Nabi Muhammad versus Paulus. Ayo. Tapi kau tunjukkan kita ambil dari Al-Quran. Ambil dari Al-Quran versus Alkitab. Dengar. Kitab apa yang membahas tentang Paulus secara pribadi? Ayo. Kitab apa yang membahas Paulus secara pribadi? Suma, kau dengar. Kitab apa yang membahas tentang nabimu, Suma? Nabimu silakan. Silakan. Kitab apa yang membahas nabimu? Tunjukkan sejarah nabimu. Tunjukkan sejarah nabimu. Ya itu buku apa? Bukan Quran kan? Itu dibikin apa? Apa itu nabinya? Bahwa dia adalah orang-orang yang penyembah paling tulis hidupnya. Kupas Ayo Pak Bom mainkan. Ayo mainkan Pak Bom Paulus ya. Diambil dari Al-Quran kitab suci. Dari kitab suci Al-Quran. Kau tunjukkan dari Al-Quran versus Alkitab. Paulus dari Alkitab. Silakan. Takut dia. Dia takut. Ayo Pak Bom. Muhammad versus Paulus. Ya teman-teman yang di ruang Pak Presiden juga Oke, kita besarkan layarnya bagus. Nabi Muhammad gitu. adalah Abdullah. Bapaknya Paulus. Jawab. Takut. Versus Paulus. Ayo Muhammad versus Paulus. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Wahyu. Ayo kita nama ibunya adalah Muhammad versus Paulus. Jawab sama saya. Siapa nama bapaknya Paulus dan siapa nama ibunya? Iya, nanti dijawab. Pakai timer ya, pakai timer. Pak Bom pakai timer. Jawab siapa nama bapaknya? Versus Paulus. Siapa nama ibunya? Iya, kau diam. Ya, hanya setan yang kita tidak ketahui siapa bapaknya, siapa ibunya. Kau jawab sebentar, nanti kita lihat juga siapa bapak menabi bukan dan siapa keluarganya. Bapaknya Paulus. Siapa nama ibunya Paulus? Jawab. Supaya enak, Pak Wahyu minta maaf ya. Daniel, anak Daniel dengan ini Daniel dengan Umi ada di bawah. Umi Fadila mau naik, dia pakai bahasa Arab. Ahli hadis. Suma nggak ngerti bahasa Arab, Pak. Suma nggak ngerti bahasa Arab. Udah guna bahasa Daniel di bawah. Bahasa Bugis, Christian Prince, CPI Indonesia, iya bahasa Arab dari CPI Indonesia. Yang tahu sejarah Arab, dengan Umi Fadila. Bang Suma nih. Di bawah. Naikkan semua yang ahli bahasa. Biar nanti kami dua dengan siapa? Ahli bahasamu kau naikkan. Kau lihat dia ditumbangkan. Satu menit ku buat dia tumbang. Ahli bahasa Umi Fadila ada silahkan kau naikkan ahli bahasa. Saya jamin demi Allah,
1 menit paling lama kubut dia tumbang. Tengok dia. Mana yang bisa bahasa Arab? Mana? Mana itu Kak? Itu Silakan. Nama Umul, warna kuning Pak. Yang bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Yunani, bisa bahasa setan. Kau naikkan semua. Yang melawan saya Nabi Muhammad dengan Paulus jadi. Kasih naik Bang Suma nih, Bang Suma melawan Bang Suma. Yang bisa bahasa malaikat, bahasa semut, bahasa cicak, bahasa babi. Kau naikkan semua. CPI Indonesia. Iya, sabar. Jangan keluar. Karena kau tidak mau diskusi dengan saya. Ya. Kau hadapi nih. Lawan Sabar Suma. Diskusi ya. Baru Suma, kau harus menaik sana Suma. Kau harus bawa siang Suma, naik Suma. Mana? Belakang air. Bawah Yudi diam. Sebentar. Nanu natakalam bilong Arabi fakat. Alan. Bagus. Tayyib. Dek kuising yang bahasa Arab. Dek kuising. Markus nomor 16 sampai nomor 20. Tanda-tanda orang yang percaya bisa bahasa asing. Oke, saya buktikan. Apakah Anda percaya atau tidak? Tege kipole, Bu. Tege kipole. Tege kipole. Tege kipole. Ingat. Markus 16 nomor 16 nomor 17 nomor 18. Tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing. La turidu fil lugatil arabiyah. Ana uridu fil lugatil bahasa Bugis. Paham? Tege kipole. Tege kipole. La urid. Bahlul, la urid. Ana uridu fil lugatil Bugis. La uridu. La uridu lah bahasa Bugis. Uridu fil lugatil arabiyah li'anna Lukas Muslim. Markus 16 nomor 17. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Muhammad Apa itu? Paulus, ayo. Alkitab, bisa Al-Quran. Menggunakan Alkitab, Al-Quran. Ayo. Sudah mantap pemerintah. Saya menggunakan bahasa asing. Buktikan kalau Anda adalah orang yang percaya. Ayo. Hey, ta'al. Unsur ila ana. Perhatikan saya. Perhatikan. Anda menggunakan bahasa asing. Silakan. Tege kipole. Tege kipole. Al-Maktuba fil kitab bukan Mr. Zuma. Al-Maktuba fil kitab bukan Sahih Muslim. Markus 16 nomor 16 nomor 17 nomor 18. Tanda-tanda orang percaya disertai dengan kemampuan mengerti bahasa asing. Tege kipole. Ya ginilah teman-teman ya, kita tahu ya kualitas Islam ya. Bahasa Ugi Juma. Bisa bahasa Arab sama sekali. Masya Allah. Oke. Gak bisa bahasa Arab sama sekali. Memalukan kamu Zuma, memalukan. Nahnu natakalam bil lugatil apa? Ngape? Orang Quraisy itu juga bisa bahasa Arab. Abu Jahal juga bisa bahasa Arab. Ernak kimurung Juma. Allahu Akbar. Atau yang tahu. Makrum. Ayo jawab saya. Lagabe ku tepakana. Lakat ku pekalakana. La terima nakoho. Zuma. Lepas kita jawab Arabia Zuma. Ayo. Zuma. Orang-orang Arab, Abu Jahal juga Arab. Orang-orang Quraisy juga Arab. Apakah mereka mengerti Islam? Apakah mengerti Al-Quran? Sekarang giliran Anda membuktikan bahwa kalian itu adalah orang-orang percaya. Dengar, kalian orang-orang percaya. Kalian orang-orang percaya, betul? Anda orang-orang percaya, betul? Anda orang-orang percaya, betul? Qalat kaifa urdiuhu wa huwa rajulun kabir. Anda orang-orang percaya, dengarkan saya. Saya dengarkan saya. Annahu rajulun kabir. Hada kitabuka. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Rudatul kabir laisa rudatul sabir. Apa rakina kana loh? Rudatul kabir menyusui pria dewasa, guys. Itu nabimu yang suruh. Tertulis di dalam kitab Sahih Muslim. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang Aisyah nabimu mempraktikkan menyusui pria dewasa 5 kali sesuai.
Aji kena jalo ho. Papareko kumpani pajane. Ismail. Papareko kumpani pajahe. Nakeke asu aje he. Hemane he. Ayat Islamiyah. Agama tipu-tipu, agama bohong, agama dusta. Markus 16 nomor 16. Ayo, agama dusta. Kalau begitu yang berdusta Muhammad atau Rasul Paulus. Ayo diskusi. Ayo diskusi dengan saya. Kau sudah berdusta toh? Ayo sudah, adu-adu dengan saya. Percaya memiliki kemudian tanda-tanda. Satu. Ayo, bisa ya semua berdiskusi. Ayo semua. Bisa bahasa asing. Coba, kutes kalian. Apa artinya nyuhi? Apa artinya? Inilah kualitas Islamnya teman-teman. Saya tanya apa artinya nyuhi? Zuma, apa artinya nyuhi? Bahasa Arab Zuma, kau kan ahli bahasa Arab Zuma. Coba berbahasa Arab lah. Silakan. Di Islam tidak ada disebutkan tanda-tanda orang. Silakan bahasa Arab sama Zuma. Itu tak ada. Katanya dia gurunda. Kita buktikan di gurunda ada cuman gerinda. Zuma, coba kau berbahasa Arab. Silakan Zuma. Percaya bisa bahasa asing. Saya tanya kepada Anda. Apa artinya? Kenapa kau ketakutan Zuma? Apa artinya? Pakai bahasa Arab. Apa artinya cepat? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ekor. Kalian 7 ekor kutanya. Apa artinya? Cepat. Kalau kau kambing, dalam bahasa kambing. Teman-teman yang lain diam dulu biar dia bahasa Arab sama si itu. Silakan. Bahasa Arab. Jadi saya gedekan. Ya, besarkan supaya penyembah Zuma paham bahwa penyembah Zuma paham bahwa Zuma cuma besar mulut. Jadi kita buktikan. Silakan Umi sama Siti coba bahasa Arab sama manusia gemblung ini. Coba silakan. Dia mampu nggak berbahasa Arab? Silakan. Pakai bahasa Allah suitimu. Pakai bahasa Allah suitimu. Zuma. 7 ekor, teman-teman, 7 ekor. Silakan. Bisa bahasa asing. Dalam Markus 16 tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bisa bahasa asing. Dalam bahasa lontara kami ada kata cepeke. Apa artinya? Arabia fakot ini. Ente fadal. Yalla. Nah, anti majnun. Silakan bahasa Arab. Silakan bahasa Arab. Kita dengarkan. Artinya apa? Cepeke artinya apa? Cepeke artinya apa? Dalam bahasa lontara. Ayo. Cepeke artinya apa dalam bahasa asing buat kamu? Karena di dalam Markus 16:16 tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Dia bisa bahasa asing. Pertanyaan saya, apa terjemahan dari lontara cepeke? Jawab. Kalian 7 ekor. Semua mulai ngawur. Yang disembah sama manusia sampai Islam ini nggak bisa di dalam komal ini 7 ekor serigala buas nyamar domba. Ada yang bisa bersama. Kau seperti Abu Jahal bisa bersama. Al-Quranmu ditahrif Zuma. Sekarang saya tanya kebenaran Bible. Saya mau diskusi sama dia 2 arah Pak Pendeta. Dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Bisa bahasa asing. Timer ya, pakai timer ya. Oke. Pendeta. Coba Bombong sudah mulai diskusi. Dalam bahasa lontar disebut cepeke. Cepeke artinya apa? Diam dulu kau kalau dari liar kecil Arabia. Itu namanya cepaku itu. Tolong di Juma. Ya udah Pak Pendeta, saya minta diskusi 2 arah. Pak Pendeta, terserah Bang Zuma temanya apa. Tunjukkan saja. Suma, cepat Suma. Kau pakai timer Suma. Saya buatkan timer ya Suma. Percaya. Sudahlah Suma. Kamu bisa bahasa asing. Saya timer ya. Markus 16 nomor 17. Pak Pendeta.
Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Saya tanya kepada saudara, Anda kan bisa bahasa Arab? Oke, karena Anda belajar. Tapi orang percaya tidak butuh belajar, langsung tahu, langsung paham. Ayo Suma, kau banyak baca kau Suma. Ya, teman-teman, diam dulu teman-teman. Teman-teman diam ya. Suma, sekarang kau lawan Kristen saja. Kau lawan Christian Prince, kalian ambil tema apa? Karena kau cuma mau berani sama anak-anak kecil. Kau punya anak-anak kecil yang kau mau lawan ya, anak-anak TK ya. Saya pikir kau sudah tidak bisa lawan saya karena pernyataanmu. Lihat, orang bicara kok nggak sopan. Ini orang sudah orang-orang pengikutmu ini penyembahmu sudah mengingatkan kau anak kecil. Orang ngomong kau tinggal bicara. Host, tolong di-mute dulu, host, tolong di-mute. 7 ekor. Saya tanya kebenaran Markus 16:17. Kau tersinggung nggak? Ya kau diam dulu. Cuma terakhir saya bicara. Saya tanya sama teman-teman semua yang di bawah ya, teman-teman Islam di bawah, kalian lihat kan? Semua punya kelakuan, tidak menghargai orang bicara. Dia punya mulut bilang saya menantang orang Kristen, saya menantang pendeta. Saya bawa dia Nabi Muhammad versus Paulus. Dia nggak berani. Ambil dari Al-Quran, dari kitab suci, ambil dari Alkitab kitab suci. Kau lawan saya kok nggak berani. Lihat ya, berarti dia pengecut, tidak melawan. Oke, saya serahkan ke host. Daniel versus Suma. Silakan. Dia sudah takut lawan saya. Markus baik Suma. Kau sudah takut lawan saya. Kau diam dulu Suma. Kau permalukan aulamu di sini Suma. Kau mempermalukan aulamu di sini Suma. Kalian yang malu. Kau permalukan aulamu Suma. Kau mempermalukan alamu. Kau diam mula. Kau Suma, kau diam. Alamu sampai nggak bisa bahasa asing lu Suma. Alamu itu nggak bisa bahasa asing. Makanya diam kau. Makanya diam. Cuma bisa makanya kalian bisa bahasa asing. Sebentar Suma. Buktikan dong. Makanya saya mau coba. Ya silakan ya. Bang CP ya, Bang CP sama Bang Suma. Teman-teman, 5.200 orang mereka menggunakan bahasa Arabia. Silakan. Oke, lanjut. Silakan. Markus Bang CP. Ya, paparkan dalam bahasa Arabia 1 menit. Silakan. Markus 16 nomor 17. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Iya Suma, kau diam. Bisa bahasa asing. Sekarang saya gunakan bahasa silakan asing. Bang CP, bahasa Arabnya Bang CP silakan. Baik. Coba kau tunjukkan apa terjemahannya. Bahwa di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Yang jawab, saya tanya kebenaran Markus 16:17. Tanda-tanda orang percaya. Dengar. Tanda-tanda orang percaya. Kalian orang Daniel menyertai Daniel Markus 16 ayat 16 pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab yang dibawa banyak juga bisa bahasa Arab. Tanya sama dia pakai bahasa Arab. Oke, Alkitab pakai bahasa Arab. Ayo. Apa artinya? Apa artinya? Coba buktikan kalau kalian itu orang percaya. Silakan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Stres. Tidak sanggup teman-teman. Katanya mereka ini orang-orang percaya. Bahkan mereka mengatakan diri mereka sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kemudian diuji membuktikan Markus 16 nomor 16 ternyata tak sanggup membuktikan apa-apa. Tak sanggup teman-teman. Suma bikin malu. Allahmu malu lihat kau malap Suma. Allahmu malu lihat kau Suma. Suma Allahmu malu Suma. Allahmu malu. Markus 16 sebentar pendeta. Sebentar saya layani. Oke. Sudah diam. Markus 16 ayat 16 sampai 18 versus Al-Jin ya 27, surat Al-Hijr 42. Ayo kita main. Oke. Tanda-tanda ini menyertai. Tanda ini menyertai. Surat Al-Jin. Tanda ini menyertai dengan surat Al-Hijr 42 lawan 6. Ayo kita diskusi. Kau bilang ayo diskusi. Pokok agama membuat lari kau Suma. Kau mau lari Suma untuk membuktikan Markus 16 nomor 17. Tanda-tanda ini
akan menyertai orang yang percaya. Bisa bahasa asing. Aku uji kalian. Apakah kalian orang percaya atau tidak? Oke? Dengarkan bahasa saya. Ini bahasa asing. Ya. Ningkai faitaya maka urikikal. Apa artinya? Itu bahasa, bukan bahasa manusia itu Zuma yang kau pakai. Kan bahasa asing toh. Markus 16:17 mengerti bahasa asing. Baik, kita banding sebentar Pak Pendeta semua, sebentar biar saya jawab. Kita bandingkan dengan Tuhan Allah yang cuma bisa level kalian itu adalah orang-orang percaya. Dengar, ini saya jawab. Silakan. Oke. Dengar semua ya, sebagai pembanding bahwa Allah Subhanahu wa taala pun cuma bisa bahasa Arab doang. Sebagai bukti, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima wahayna ilaika hadzal Qur'an. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ketika masuk kubur, Tuhannya tidak bisa pakai bahasa apapun, cuma bisa kemudian bahasa Arab tidak doang. sanggup menjawab apa yang menjadi tanda-tanda orang percaya. Ya Tuhanmu sendiri cuma tahu satu bahasa. Masya Allah. Tuhanmu sendiri cuma tahu satu bahasa. Ingat, iya, apa? Kenapa? Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Bisa bahasa asing. Tidak bisa bahasa Indonesia gimana? Buktikan. Ini kita tidak sedang membahas Tuhan. Kita sedang membahas orang yang percaya. Orang yang percaya. Dua Arab. Sebentar. Zuma, kau binatang atau manusia, Zuma? Kau binatang atau manusia? Karena kamu Zuma, Zuma, kau binatang atau manusia, Zuma? Yang binatang itu kau binatang atau manusia, Zuma? Kalau mau diskusi yang benar. Zuma, kau binatang, kau. Zuma, kau binatang atau manusia, Zuma? Ngerti. Zuma, kau binatang atau manusia? Kalau mau diskusi yang benar. Ya, kau binatang, Zuma. Kalian kau memperlihatkan Islam, kau binatang, Zuma. Siapa yang bergelar dom? Zuma, kau memperlihatkan Islam, kau binatang, Zuma. Ya, kau diskusi yang baik. Zuma, kalau kau mau diskusi jangan orang gila. Kau macam binatang, Zuma. Zuma, kau jangan jadi binatang, Zuma. Kau memalingkan Islam, kau jadi Islam jadi binatang, Zuma. Kau ditonton orang, Zuma. Kau jadi binatang di sini, Zuma. Dari tadi kau nyerocos seperti binatang, Zuma. Kalau kau mau diskusi yang baik, Zuma. Zuma, kau punya otak dan kau manusia bukan binatang. Tunjukkan kau bukan manusia bukan binatang, Zuma. Kalau kau binatang, kita akan nonton di sini kau. Zuma, kau binatang atau manusia, Zuma? Zuma, kau binatang atau manusia, Zuma? Jadi kalau mau diskusi yang baik, kau bicara Arab saja tidak bisa, Zuma. Zuma, kau binatang, Zuma. Dari tadi pusing orang dengar. Manusia, kau bukan binatang, Zuma. Kau manusia, tunjukkan kau bukan binatang, manusia. Kau tunjukkan bahwa kau bukan binatang dan kau manusia, Zuma. Zuma, jangan jadi binatang di sini, Zuma. Ya, jadi kau, nah itulah binatang begitu. Ya, kalau mau diskusi yang baik, Zuma. Ya, coba, kau kan manusia, bukan binatang. Nomor 17. Tanda-tanda orang percaya. Ini teman-teman, kalau kita bicara sama binatang begini, ya kau tunjukkan bahwa nabimu bukan binatang seperti kau, Zuma. Kau buktikan bahwa Nabi Muhammadmu bukan binatang seperti kau, Zuma. Kau sudah memperlihatkan bahwa kau binatang, Zuma. Kau sudah mempertontonkan. Coba kau buktikan bahwa kau bukan binatang, Zuma. Jadi jangan kau permalukan nabimu jadi binatang seperti kau, Zuma. Coba kau, Zuma, kau diskusi yang baik, Zuma. Zuma, kau tunjukkan bahwa kau bukan binatang. Kau jangan
mempermalukan Nabi Muhammadmu yang almarhum itu jadi binatang. Kau macam orang gila di sini kau. Kau ditonton jutaan orang semua. Kau ditonton oleh penyembahmu semua. Kau mempermalukan penyembahmu semua. Kau mempermalukan nabimu jadi binatang seperti kau Zuma. Zuma, makanya kalau kau mau diskusi yang baik supaya nabimu tidak dijadikan binatang oleh kau Zuma. Kau mempertunjukkan bahwa nabimu binatang. Melalui kau mempertunjukkan nabimu binatang seperti kau Zuma. Ya, kau jadi binatang kau. Ya Zuma. Bukan penyembahmu Zuma. Ya, kau jadi binatang Zuma. Jangan kau bikin nabimu jadi binatang Zuma. Malu kau. Ya, diskusi yang baik. Diskusi yang baik Zuma. Kau manusia bukan binatang. Jangan kami jadikan kau binatang Zuma. Zuma, kau harusnya bangga kau dijadikan manusia. Kalau apabila kita semua jadikan kau binatang, kau akan malu Zuma. Coba diskusi yang baik Zuma. Diskusi sebagai manusia yang beradab. Bukan binatang Zuma. Jangan kau jadi binatang di sini Zuma. Diskusi yang baik Zuma. Jangan jadi binatang ya Zuma. Jangan jadi binatang ya Zuma. Jangan jadi binatang Zuma. Kau mempertunjukkan, kau membuktikan bahwa Nabi Muhammad jadi binatang. Kau yang membuat nabimu jadi binatang Zuma. Kau mempertunjukkan bahwa nabimu binatang Zuma. Nabi Muhammadmu jadi binatang Zuma. Kau mempertunjukkan bahwa kau binatang di depan penyembah kau yang nonton ini ribuan. Penyembah kau Zuma yang nonton ribuan. Berarti kau menjadikan dirimu binatang di depan penyembahmu Zuma. Diskusi yang baik. Jangan kau jadi binatang di sini Zuma. Kalau kau memang punya otak, kau diskusi yang baik. Jangan jadi binatang Zuma. Ya, coba kau jangan jadi binatang Zuma. Malu kau di hadapan penyembahmu Zuma. Malu kau ya. Menyertai orang Kristen yang percaya. Malu kau jadi binatang kau Zuma. Kau malah hari ini jadi binatang kau Zuma. Malu kau di hadapan penyembahmu yang ribuan Zuma. Penyembahmu ini manusia Zuma. Kau mau jadikan binatang seperti kau Zuma. Diskusi yang baik. Diskusilah yang baik. Diskusi sebagai manusia. Kau bukan binatang. Ya, kau bukan binatang Zuma. Kau diskusi yang baik pakai timer. Kau diskusi yang baik. Jangan kau nyerocos macam binatang Zuma. Ya, coba yang baik Zuma. Ya, ini menyertai orang Kristen yang percaya. Mereka bisa bahasa asing. Tes bahasa asing. Bingkai diam maka hiruk kirikal. Cuma diam. Saya host diam. Indonesia. Baik teman-teman semua, diam saya host. Saya diam. Tolong ya. Sekarang diskusi antara Zuma Zulkifli asli Putra Sulawesi Makassar akan berdiskusi dengan Bang CP menggunakan timer mengenai Paulus vs Muhammad. Silakan. Saya ulang lagi. Dengan bahasa Arab. Ya. Dengan bahasa Arab silakan. Untuk berdiskusi dengan Bang si Zuma ini nggak bisa bahasa Arab. Kemarin dia udah dites sama si ibu-ibu itu nggak bisa bahasa Arab dia. Kalau Zuma nggak bisa bahasa Arab berarti dia cuma bisa bahasa binatang. Kalau begitu tidak bisa binatang. Karena dia jadi binatang hari ini. Tapi saya sengaja naikkan si Khairul ini, si Abdul ini untuk bantu dia, untuk menenangkan dia. Saya tidak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Ibrani, nggak bisa bahasa Yunani, nggak bisa bahasa Inggris.
Yang perlu bahasa Cina, bahasa Jepang saya tidak bisa. Tapi kamu lah ini loh, kau diam itu dia ngocos dari tadi. Silakan Abdul, kau diamkan dulu itu Abdul. Abdul kau diamkan dulu temanmu itu. Kau diam. Markus 16 nomor 17. Kalau kau orang percaya. Abdul, kau diamkan tuh serigalamu itu, bukan orang ini. Nikai payam maka irukikal artinya apa? Biar aja sih Bang Titan, nggak apa-apa Bang Titan. Masalahnya mereka framing, kita nggak naikkan teman mereka katanya tadi. Udah Pak Pendeta, nggak usah ladenin yang gitu. Enggak, saya mau berdua sama dia. Udah, nggak apa-apa mereka framing. Saya mau berdua sama dia, dua arah Pak Pendeta pakai timer. Ya, itu timernya sudah di depan. CP, timernya sudah di depan itu. Oke, mau kau duluan atau saya? Saya sudah bilang ya, saya nggak bisa bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Mau ente duluan atau saya? Saya tidak bisa. Tetapi kamu wajib. Mau ente duluan atau saya? Bisa menggunakan bahasa asing. Tabe, semua tabe. Saudara-saudara, dia sudah mulai putar musik. Babe. Biar dia lawan ini aja. Sebentar, Sipi. Biar dia nyerocos, biar dia lawan ini. Silakan. Ternyata Kristen tak bisa bahasa asing. Ternyata Kristen hanya bisa tipu-tipu. Di dalam kitabnya tertulis tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tapi ternyata itu bullshit. Tak ada satupun orang Kristen mampu bahasa asing seperti yang ada di Markus 16 nomor 17. Ternyata Kristen hanya omong kosong, pembohong besar, cuman pingin pungut duit dari jemaat saja. Ternyata hanya agama, politik, uang. هذا جعل الشهادة لكي يشهدا للنور. Oke. Boleh Babe ya. Saya mau presentasi dulu sedikit Pak Pendeta, boleh Pendeta? Izin Pendeta, host. Iya silakan. Baik, begini. Iya silakan. Ayat-ayat yang serupa itu juga ada di dalam Al-Quran. Ini sebagai pembanding. Dengar. Ningkai diam maka iruk kirikal. Coba buktikan apa artinya? Ini waktunya saya. Tidak. Ya. Inna ja'alna teman-teman. Oleh karena itu di sini sudah hampir sholat Jumat. Saya bocorkan arti dari bahasa yang saya sebutkan tadi. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Tamil supaya kalian punya pemahaman. Sekarang kau ngerti nggak alif lam mim artinya apa dalam bahasa Tamil? Artinya kalian semua gila. Anta jahulan sama khimar. Tahu tadi artinya apa? Kau botol kayak keledai. Dalam bahasa Tamil, artinya bahasa Arabku itu. Nikal patiam maka untrinikal dalam bahasa Tamil artinya kalian semua gila. Karena ternyata tadi kalian tidak begini, mampu bahasa asing. Saya pamen orang Kristen sedunia tertipu oleh pendusta kayak begini. Cuma puluh yang mereka kejar. Cuma puluhan yang mereka kejar. Mereka hanya memperkaya perut mereka. Karena mereka hanya ingin Gak usah kabur. Laki-laki Sulawesi pengecut kau. Kristen hanya bisa potonglah sono jemaat perpuluhan. Ternyata Markus 16 penakut kau semua. 17 bullshit. Saya penakut kau semua. Jadi kabur ini. Malu kau bawa nama
di tempat saya sudah sholat Jumat menyembah Tuhannya Yesus. Jadi kabur. Orang-orang gila semua. Mudah-mudahan kalian ke depan bisa waras. Salam NKRI. Semangat. Jaya Indonesia. Jaya Indonesia. Semangat. Si Zuma pakai masker ini karena mulutnya banyak nyepong dia, karena dia suka laki-laki juga. Hancur. Saya pamit. Dia tutup pakai masker. Ada. Jadi itu dicampur. Ada. Itu dicampur. Jadi itu dicampur.